Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video selanjutnya ya, di edisi TPPK, Tugas Prarancangan Pabrik Kimia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas flash drum ya. Tetapi perbedaan dengan video sebelumnya, flash drum yang saya bahas adalah flash drum horizontal. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya langsung nih, setelah rekan-rekan menonton perancangan flash drum vertikal, kemudian loh kok ini ada flash drum horizontal begitu ya. Nah, kurang lebih jawabannya karena flash drum vertikal digunakan untuk komposisi gas yang cukup banyak ya, yaitu rentangnya di 20 sampai 50% dari cairannya itu. Maksudnya dari totalnya, jadi di umpan itu ada 20 sampai 50%. Nah, kemudian kalau flash drum horizontal, ini eh, aliran gasnya ini kecil sekali ya, dibandingkan aliran cairannya. Aliran gasnya ini kecil dibanding aliran cairannya. Oleh karena itu, disusun atau dipilih eh apa namanya flash drum horizontal ya. Jadi gasnya ini kecil sekali ya. Kalau kita bisa lihat di sini ini kurang lebih gasnya hanya propilen, propan, CO, CO2, H2, N2, CH4 begitu ya. Dan cukup banyak CO begitu. Nanti kita akan lihat di bagian laju alirnya ini ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai perancangan flash drum horizontal berikut. Nah, jadi flash drum horizontal ini bertujuan untuk memindahkan atau memisahkan dua fase. Fasenya itu fase non-condensable dan juga condensable gas. Condensable gas di sini udah bukan dalam bentuk gas, tetapi udah dalam bentuk liquidnya ya, karena sebelumnya masuk kondenser dulu gitu. Nah, cuman kita tidak membahas kondensernya, tetapi kita membahas hanya flash drumnya saja ya. Jadi di bagian flash drum ini akan dipisahkan fase gas non-condensable seperti nitrogen, oksigen, CO2, gitu-gitu ya. Propilen, propan itu kan sukar menguap, sukar mengembun ya pada tekanan dan suhu normal. Normal di sini artinya suhu lingkungan lah. Itu kan sulit ya kalau di suhu lingkungan, kalau di tekanan lingkungan atmosferis begitu, maka bentuk alamiahnya adalah gas. Tetapi dia bisa dirubah menjadi cair, diembunkan, tetapi butuh tekanan ekstrim ya. Dan kadang suhunya juga sangat rendah gitu ya. Nah, baik, langsung saja ya. Yang jenisnya ini flash drum horizontal, kemudian bahannya karbon steel ya. 212 grade B. Mengenai pemilihan bahan ini mungkin bisa ditinjau di eh, perancangan saya sebelumnya ya, mengenai perancangan tangki silinder atau perancangan tangki bola. Di situ cukup dibahas detail mengenai pemilihan bahannya. Nah, ini pada intinya di sini propilen, kemudian isobutyraldehid, butyraldehid ini tidak korosif ya, sehingga dipilih karbon steel ini ya yang lebih murah ya. Jadi ini pertimbangan korosif ini ya. Kemudian ini bukan ya, ini saya hapus saja. Nah, kemudian suhu operasinya adalah di 40, tekanannya 1,1 atmosfer. Gitu ya. Kemudian kita tuliskan apa saja gas-gas yang akan dipisahkan ya. Komponen gasnya apa saja, komponen cairnya apa saja. Untuk dicari rho-nya ya. Rho ini berasal dari persamaan gas ideal ya, PVNRT. Maka kita akan cari N per V. N per V adalah N itu adalah massa per mR ya. Maka massa per volume ini sama dengan P dikali berat molekul dibagi RT. Gitu ya. Ini didekati dengan gas ideal karena tadi ya non-condensable dan memang semuanya gas gitu ya.
Kemudian viskositasnya bisa dicari ya, viskositasnya ini hasilnya. Viskositas mixnya. Begitu pula untuk laju alirnya, begitu pula untuk laju alirnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, laju alirnya ini berbeda jauh ya. Jadi laju alir gasnya itu berapa tuh? 6.300 kilogram per jam. Tetapi kalau kita lihat coba, laju alir cairannya coba. Itu berapa itu? 211.000. Jadi 6.300 versus 211.000 kilogram per jam. Jadi cairannya sangat banyak ya dibanding gasnya per jamnya ya. 200.000 banding 6.000 ya. Atau kalau kita persenkan berapa ini kurang lebih. Di ini dibagi ini plus ini ya. Nah, kurang lebih 3% saja ya. Hanya 3% ya. Baik, maka dari itu dipilih menggunakan flash drum horizontal. Jadi dari situ ya, mengapa vertikal, mengapa horizontal. Kemudian ya dengan template atau dengan cara yang sama, cara pengerjaan yang sama, kita buat roll gasnya dan roll liquidnya kita salin ya. Ini roll liquid sama mu-nya ini diperoleh dari buku YOS ya. Ini ya ini sorry, yang ini ya ini dan ro, mu liquid ini diperoleh dari buku YOS ya. Yang mana dia di flash drum tidak ada perubahan suhu sehingga dianggap tidak ada perubahan suhu begitu ya karena kan perpindahan panasnya juga terjadi di sebelum flash drum ya seperti di video lalu saya sebutkan. Baik, kemudian kita yang selanjutnya yang kedua menghitung faktor pemisah. Nah, ini ada perbedaan. Kalau kemarin fase eh, sorry flash drum vertikal itu menggunakan cara grafis ya. Karena faktor pemisah uap cairnya atau X-nya itu nilainya kecil. Karena eh, laju alir liquid dibagi laju alir gas, liquidnya kan, gasnya kan cukup banyak tuh kalau vertikal. Tapi kalau horizontal seperti ini kan WL per WF. Nah, WL per WF, WF-nya itu kan kecil sekali kalau flash drum horizontal. Sehingga kalau pakai grafik yang kemarin digunakan untuk merancang flash drum vertikal, yang pada saat perancangan di video perancangan versi vertikal dengan pakai grafik itu tidak bisa ya karena skala grafiknya tidak memenuhi ya lebih dari satu mungkin ya. Nah itu kalau di grafik maksimal hanya sampai satu aja, maksimal hanya sampai satu. Sehingga di sini didekati menggunakan persamaan nih untuk mencari K-nya. Persamaan 18 dari Wallace ini ya. Wallace Chemical Process Equipment 615 halamannya. Persamaan ini juga dari Wallace ya, persamaan XWL. Perlu diketahui, Wallace atau Ludwig ini merupakan buku perancangan yang baik untuk flash drum ya. Jadi silakan kalian pilih buku yang mana atau saling melengkapi tidak apa-apa. Tetapi untuk buku Ludwig ini dia sudah ada step by step-nya ya. Hanya saja nanti ditambahin mechanical design-nya. Di sana belum ada ya. Ini nanti dielaborasi begitu. Dengan buku Brownell-nya ya, karena mechanical design vessel kan di Brownell ya. Brownell and Young punya itu ya. Nah, ini untuk persamaan ini saya ambil dari Wallace supaya nilai X-nya itu seragam terhadap X yang kita maksud gitu. Jadi X kecil ini adalah faktor pemisah. Kalau di Ludwig, ini X kecil perlu diperhatikan lagi. Jadi di situ ada X kecil dan X besar. Silakan nanti dibaca. Itu ada perbedaannya. Jadi hati-hati, saran saya hati-hati. Nah, kalau menggunakan Wallace, ini hanya ada jelas nilai X-nya yang mana yang kita pakai, sehingga kita bisa gunakan nilai X ini ya. X ini adalah WL per WV dikali akar rho V per rho L, ketemunya 1,5 ini ya. Nah, ini ya persamaannya. Ketemu 1,5. Nah, maka 1,5 itu dimasukkan ke dalam persamaan
1811 halaman 615 Wallace ya. Sehingga diperoleh K-nya adalah 0,1057. Nah, di buku Wallace maupun di buku Ludwig disebutkan bahwa K untuk vessel horizontal itu dikali 1,25 dari K vertikalnya. Jadi yang barusan kita cari itu K vertikal. Cuman kalau K vertikal tadi kita nggak bisa pakai grafik itu karena angka atau sumbu X-nya tuh nggak mencakupi gitu. Nggak mencukupi ininya ya. Nah, sehingga KH-nya kita peroleh ini dikalikan 1,25 ya dari KV-nya. Persamanya ini ya, di sini saya capture. Sehingga kita dapat menghitung kecepatan uapnya ya di sini. Yaitu persamaannya sama dari Ludwig maupun Wallace ini sama ya. Diperoleh kecepatan uap maksimumnya adalah sekian ya, 2,86. Nah, setelah itu dari UV max kita sebenarnya bisa menghitung luas penampangnya. Tetapi untuk menghitung luas penampang kita butuh yang namanya laju volumetrik atau debit ya. Sehingga kita menghitung debit dulu nih. Debit cairnya berapa, debit uapnya berapa gitu ya. Debit uapnya adalah di ini ya 0,8 meter kubik per detik. Debit cairannya Debit cairannya adalah 0,0598 meter kubik per detik. Gitu ya. Sehingga apa? Dari sini kita akan tahu bahwa A-nya ya, A-nya berapa tuh A-nya. Dari mana debit uap tadi dibagi debit eh, dibagi U-nya maksud saya dibagi U maksimum ya. Nah, ini ada yang kesalahan ya. Saya hapus jadi hanya begini saja ya persamaannya. AV minimum sama dengan QV per U. Nah, ini ya. Ini AV-nya, sorry, QV-nya, sorry, dibagi U. Sehingga diperoleh A-nya adalah sekian ya. Ini saya masukkan ke dalam meter persegi nih. Nah, ini jadi ini adalah meter persegi. Oke. Maka dari sini A totalnya bisa dicari dari persamaan ini ya. Nah, ini saya hanya mengikuti Ludwig saja ya, perancangan ini. Sehingga di bagian persamaan 668 sama 669 diperoleh diameternya nih. Ya, dari A totalnya adalah AV minimum yang barusan kita cari dibagi 0,2. 0,2 itu apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Baik, lanjut kita ke bagian dimensi. Nah, di dimensi ini kita bisa menghitung diameter ya. Dengan cara yang sama dengan flash drum vertikal kemarin, kita akan tentukan L per D-nya ya, karena tekanan kita di 16 psi, sehingga L per D-nya di antara 0 sampai 250 itu ya, di tekanannya itu ya. Berarti L per D-nya 3 ya. Kalau L per D-nya 3, kita bisa nyari L dan D ya. D-nya dari luas areanya, terus L-nya dari perkalian D dengan 3 ya. Jadi ini nyari diameternya ya. 4 kali A total dibagi pi pangkat 0,5 ya. Karena akar ya, square root ya. Ini adalah implementasi persamaan 669 ini ya. Nah, itu ini hanya apa dikonversi aja terus diberi over desainnya 20%. Jadi dikalikan 1,2. Sehingga apa? Sehingga kita bisa nyari panjang vesselnya ya. Jadi kan diameter tuh bisa dibilang seperti tinggi vesselnya. Terus panjang vesselnya berapa? Panjang vesselnya maka 3 kali diameter. Ini untuk minimum kalau over design berarti 3 kali diameter over design. Jadi diameter over desainnya itu 3 meter, tinggi vessel atau panjang vessel ya. Di sini lebih ke panjang vessel maksud saya ya. Panjang vessel begitu. Panjang vesselnya adalah 9 meter ya. 9 meter. Sehingga
diameternya 3, panjangnya 9. Nah, itu ya. Kemudian kita cari apa namanya waktu tinggalnya ya. Jadi waktu tinggalnya dicari dari mana? Dari ini ya, volume uap minimum. Nah, angka 0,2 tadi yang digunakan di buku atas, ini adalah angka 0,2 yang terdapat dari sini ya, baik Wallace maupun Ludwig juga ada gambar ini. Jadi vapor volume itu minimum 20%. Jadi di atas ini hanya menggunakan 0,2 ini karena minimum 20%. Gitu ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan volume minimal uapnya 25%, sehingga di sini saya ganti ya, di bagian A total ini saya ganti ya. Jadi di 0,25%. Jadi rekan-rekan hati-hati ya, ini konsekuensi kita mengganti karena kan 20% itu minimum. Jadi kita boleh mengganti 0,2 ini ya sebagai 0,25 misalnya. Karena kan itu minimum 0,2 ya. Jadi boleh saja rekan-rekan mengganti itu, nanti diameternya akan sedikit berubah ya. Di 50 di 2,2 atau 2,7 meter. Tadi kan 2,9 sekian ya. Tingginya adalah atau panjangnya jadi kurang lebih 8 meter. Tadi 9 meter. Gitu ya. Hati-hati ya, ini nanti disinkronkan dengan yang atas pada saat teman-teman nanti merancang. Kemudian kita bisa mencari volume vessel. Nah, ini pi per 4 D kuadrat kalikan H atau kalikan L ya dalam hal ini. Volume uapnya berapa? 25% tadi ya. Dari volume vessel. Minimum 20% nih kalau di sini. Terus volume liquidnya maka tinggal pengurangannya ya. Atau dalam hal ini adalah 75% ya volume vessel. Jadi kita bisa tahu waktu tinggal cairannya tuh berapa menit. Ternyata hanya 9 menit di dalam cairan. Oke, jadi itu untuk langkah ke-8. Langkah ke-9 hanya mencari cross-sectional area aja, artinya area yang terendam cairan, yaitu hanya segini ya, atau 80% dari A total ya. Nah, 80% dari A total kalau kita pakai minimum tadi. Ini 0,8 ya, tetapi karena kita makainya dari 25%, maka ini dikalikan 0,75, begitu ya rekan-rekan semua. Nah, jadi nanti rekan-rekan yang akan saya tunjukkan di sini adalah mesti kekonsistenannya itu dijaga ya. Nah, ini berarti jadi 0,75 kali gitu ya. Jadi luas penampangnya. Karena di sini kita pakai 25% minimum. Artinya, sorry, 25% uapnya. Karena minimum 20%. Gitu ya. Kandungan uap di dalam anunya. Baik, sehingga kita bisa menghitung tebal vessel. Yang terakhir ya perancangannya. Tebal sama nanti headnya. Tebal vesselnya seperti biasa kita menghitung tekanan hidrostatis. Tingginya apa? Tinggi LL ya. LL-nya itu mana? LL kan ketinggian liquid. Maka LL-nya adalah 0,8 dari diameter. Nah, 0,8 dari diameter ini pada saat kita menggunakan asumsi vapor liquidnya, sorry, vapor kandungan vapornya 20% tuh yang minimum tadi. Tapi kalau kita ubah tadi jadi 25, maka ini menjadi 0,75 begitu ya. Nah, sehingga tekanan operasinya di 1,1, tekanan over design-nya bisa di total ya. 1,1 tambah tekanan hidrostatis. Atau di sini kita beri over design 20%. Jadi tebal vesselnya dengan cara yang sama karena ini silinder ya caranya. Kemudian di sini teman-teman sekalian bisa melihat sumber S-nya ini dari mana, dari Brownell page 251, tabel 13.1, terus efisiensinya, join efisiensi ya. Brownell 254, tabel 13.2. Ini sebenarnya masuk mechanical design-nya ya. Ketemu tebal vessel 5,34 mm. Jadi setengah senti gitu ya. Karena di sini tekanannya cukup atmosferis sehingga dengan tebal 5,3 cm aja dia sudah bisa menahan flash drum kita ya. Tebal head
Tebal head seperti biasa kita di trial ya. Ada 3 head yang akan kita trial, hemispherical, torispherical, dan ellipsoidal. Seperti yang kita susun bersama, ini eh, head yang akan kita pakai adalah head torispherical. Sorry, sebentar. Head torispherical, betul ya. Torispherical paling besar, tetapi nilainya masih kurang dari tebal vessel ya, yaitu 5,3 mm. Sehingga torispherical kita pilih karena alasan ekonomis. Nambahkan logamnya kan nggak terlalu banyak tuh menuju 5,3 berapa tadi? 5,34 atau 5,4 lah ya, 5,4 milimeter. Terus juga dia memberikan keamanan yang ekstra karena ditambahi tadi tebalnya. Dia hanya 3,1 milimeter udah bisa menahan tekanan segitu. Tapi ditambah jadi sama dengan tebal selnya gitu ya. Ini jadi bedanya berapa nih? 3,1, kemudian ini 5,4 lah ya. Berarti 2,3 lah ya, 2,3. Ini adalah 5,4 ya, bukan 5,7. 5,7 itu tadi pada saat kita menggunakan 20% tadi ya, 20% vapornya. Tapi ternyata kita misalkan pakai 25 pun boleh ya, karena minimum 20%. Begitu yang dapat saya sampaikan dari perancangan flash drum horizontal. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan dapat ditulis di kolom komentar dan sumber mengenai perancangan flash drum, mengenai buku-buku referensinya akan saya upload di deskripsi grup. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat merancang alat-alat di pabrik kalian. Terima kasih. Mohon supportnya rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.